Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Warisa Hakil Aziz. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Rambi Puji dan juga sebagai mahasiswa PPG Transformatif dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Agama Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7B dengan materi beriman kepada Asmaul Husna dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Ya, bagus sekali. Ada enggak musuh? Ada. Kenapa? Sakit. Ada suratnya enggak? Ada. Kalian yang sakit, mari kita doakan Azam ini untuk segera sembuh kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kembali, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa dapat berjumpa dan belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi kita yang baru. Ya, namun sebelum saya menyampaikan materi yang baru, kiranya masih ingat gak materi atau pelajaran yang minggu lalu? Apa materinya? Iman kepada Allah. Ada yang tahu iman itu apa? Ya, apa? Ya, bagus, percaya. Ada yang lain? Iman adalah percaya. Selain itu, ada yang tahu? Gimana? Ya, meyakini bahwa Allah
Tapi kali ini materi kita yaitu beriman kepada Asmaul Husna. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, maka penting sekali kalian tahu apa tujuan dari kita belajar saat ini. Nah, tujuan dari kita belajar materi beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini bisa dilihat di papan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang di sini kita fokuskan hanya 4 saja. Ya. Di sini fokusnya hanya ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa itu Al-Alim dan semacamnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisa, menganalisa perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir berdasarkan studi kasus dan diskusi kelompok. Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan sebuah video, ya. Nanti ada video tentang studi kasus dan kalian nanti akan membentuk kelompok, menemukan video itu tadi apa isinya, apa masalahnya, bagaimana solusinya. Itu akan menjadi tugas kalian bersama. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Asmaul Husna. Jadi nanti kalian saat dibentuk kelompok semuanya berdiskusi, kalian mencari kira-kira contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada Asmaul Husna itu apa saja. Ya, gitu. Paham semuanya? Baiklah, kita masuk pada materi kita, yaitu tentang beriman kepada Asmaul Husna. Ya, di situ bisa dilihat. Ada yang tahu? Coba dibaca. Asmaul Husna artinya apa? Baca. Asmaul Husna diambil dari kata asma yang artinya nama-nama dan husna yang artinya terbaik. Jadi, Asmaul Husna dapat didefinisikan dengan nama-nama terbaik dan juga yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berjumlah 99 nama dan semuanya wajib diimani umat muslim sebagai bentuk keyakinan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kemudian dalam bahasan kita Asmaul Husna, kita hanya membahas 4 Asmaul Husna. Di sini yang pertama ada namanya Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Jadi Allah di sini mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat, artinya yang terlihat oleh mata, maupun yang tersembunyi, walaupun itu tidak kelihatan. Kemudian mengetahui apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi Allah itu tahu semuanya, baik itu masih belum terjadi, itu Allah tahu. Nah, kali ini aku akan tampilkan sebuah video tentang studi kasus. Jadi semuanya anak-anak amati video ini. Nanti aku akan buat kelompok untuk anak-anak menilai dari hasil pengamatannya. Ya, silakan ini semuanya diamati. Ya, kita akan tampilkan videonya. Hasil yang ada kali ini sangat luar biasa. Lihatlah emas ini. Sebenarnya emas ini harus dijual dan ditukar dengan uang tunai. Hari berikutnya, Tuan Mahmudi pergi ke toko perhiasan untuk menjual emas miliknya. Semoga benar-benar dari 90 gram. Ulangi sekali lagi. Pemilik toko menimbang uang emas itu. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu,
250 kamu berniat untuk menipuku ya? Tuan Mahmudi mengambil kembali emas miliknya dan pergi dari toko itu. Tuan Mahmudi sudah masuk ke 3 toko yang berbeda dan selalu saja mengalami hal yang sama. Mereka semua sama saja berniat menipuku dengan berjualan lebih banyaknya. Dia lalu berpikir, siapa orang yang bisa dipercaya untuk menambah emasnya. Kemudian, ia teringat pada Abu Nawas, cendekia orang yang terkenal cerdas dan jujur. Selepas sholat asar, Tuan Mahmudi berjalan menuju ke rumah Abu Nawas. Begitu tiba di sana, ternyata Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Ada perlu apa Tuhan mencari saya? Aku ini tak tuanmu. Kalau begini, mohon tunggu sebentar Tuhan. Saya masih ada kelas. Kalau tidak mau, Tuan Mahmudi menunggu sampai kelas Abu Nawas selesai. Dia duduk di sebuah kursi yang disiapkan untuknya sambil mengamati kegiatan Abu. Nah, itu tadi video yang Pak Guru KPK terkait dengan studi kasus. Nah, ini akan menjadi tugas buat kalian. Jadi sekarang Pak Guru minta kalian membentuk kelompok diskusi. Nah, jadi bentuk kelompok diskusi, Pak Guru bagi sudah. Ini ada cara baginya, berhitung. Ya, dari sini berhitung. 1, 2, yang punya angka 1, coba angkat tangan. Punya angka 1. Nah, kalau kumpul dengan yang angka 1. Jadi kelompoknya sesuai dengan angka. Ya, tadi menyebutkan 1 kumpul dengan angka 1, 2 kumpul dengan angka 2. Ya, sekarang silakan semuanya kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang semua kelompok mengisi LKPD ini. Ini Pak Guru bagikan LKPD-nya. Di situ sudah ada petunjuk cara mengerjakannya. Perhatikan nomor 1. Diskusikan bersama dengan kelompok mencari tahu apa saja Asmaul Husna yang berkaitan dengan materi tadi. Ya. Dan yang kedua, kalian analisa. Ya, kalian analisa masalah apa yang berkaitan dengan cerminan pemahaman kalian kepada Asmaul Husna. Dari video tadi yang sudah ditampilkan, kalian tulis, kalian isi pada kolom di LKPD itu tadi. Paham? Nah, ayo mulai diskusikan. Bagaimana? Sudah selesai? Selesai, berarti sekarang waktunya presentasi. Jadi Pak Guru minta ada kelompok yang presentasi ke depan. Pak Guru tunjuk atau ada yang siap? Ini bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan sama dengan kelompoknya maju ke depan presentasikan hasil dari diskusinya. Yang lain simak ya, perhatikan yang disampaikan oleh teman kalian. Silakan.
kami melihat ada bentuk kecurangan. Andre ketika mengerjakan soal ujian, Andre mencontek agar mendapatkan nilai yang bagus. Andre sudah melanggar peraturan. Andre menunjukkan masih belum bisa mengamalkan Asmaul Husna yaitu Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi, Allah mengetahui apapun yang diperbuat hambanya. Seharusnya Andre jujur dalam mengerjakan ujian karena meskipun guru tidak tahu kalau Andre mencontek, tapi Allah selalu mengetahuinya. Sekian hasil dari diskusi dari kami. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Tadi ada Asmaul Husna Al-Basir, artinya apa? Al-Basir memiliki arti maka Allah Maha. Ya, bagus sekali. Dan mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kamu semua berarti ya? Jadi itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah presentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru lihat semuanya sudah bagus. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin tanya, kira-kira ada yang kesulitan nggak tadi? Ya. Kita evaluasi, Pak Guru evaluasi tadi yang kalian simak di video tadi itu menampilkan apa? Tentang kecurangan, ya, kecurangan. Tadi ada seorang pedagang yang curang dalam berdagang. Ya, tadi itu kan memanipulasi timbangannya agar beratnya itu beda sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan ini nggak boleh, ya. Ini perilaku yang nggak boleh dilakukan. Itu salah satu bentuk beriman kepada Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Allah itu Maha melihat semua yang dikerjakan oleh makhluknya, oleh hambanya. Maka dari itu kita perlu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama satu, ya, sekarang Pak Guru ingin tahu, kira-kira sudah paham beneran nggak yang sudah kita pelajari dari awal tadi, bahwa beriman kepada Asmaul Husna, contohnya tadi Al-Alim. Al-Alim itu apa kerjanya? Allah Maha Mengetahui. Bagus. Kemudian yang kedua ada As-Sami. Apa itu As-Sami? Mendengar. Ya, bagus sekali. Selanjutnya Pak Guru ingin tanya, kira-kira pelajaran pada siang hari ini menyenangkan nggak? Apa ilmu yang bisa diambil? Tadi sudah dijelaskan. Kira-kira apa? Satu, dari kasus tadi harus jujur, nggak boleh mencon. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa apa yang sudah kalian dapat tadi ini diterapkan di dalam keseharian kalian, di lingkungan kalian di rumah. Maka kalian juga harus menerapkan itu. Ya, jadi ilmu yang sudah kalian dapat diterapkan. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau sudah selesai, Guru akhiri. Kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.